kalau udah ada Pak Ustadz waktunya. Kita masuk ke acara Kami semua tanya dong Ustadz. Tanya dong Ustadz. Ustadz, aku mau tanya. Siap Kak Igun. Boleh ya, tapi ini nggak maksud merendahkan siapa-siapa. Aku nggak bakal sebut nama. Sebut aja tuh Nasar tuh, sebutin aja. Udah kebalang sebutin, gak apa-apa, udah. Kita kan, maksudnya kita kan semua lagi pada puasa. Betul. Ya kan? Nah kalau mentang-mentang lagi puasa gitu, terus udah gitu, aku tadi kan sempat ngomong sama satu makhluk. Iya kan? Ngomong sama orang. Terus udah gitu, dosa gak sih kalau aku suruh orang tersebut sikat gigi? Ya bau mulut Pak Ustadz, dosanya gimana? Belak-belok gak usah pakai gak enak. Kita disuruh kumur Ustadz, kita udah kumur. Jadi jawab serius. Hukum sikat gigi, hukum berkumur di bulan suci Ramadan itu ada dua sebenarnya. Kalau belum masuk waktu zawal, kalau belum masuk tengah hari jam 12 siang atau waktu duhur, itu masih tidak terlalu makruh berkumur tuh ketika berwudu pun. Tapi kalau sudah lewat dari waktu zuhur, maka dia sudah makruh yang hukumnya dalam hal berkumur. Apalagi sikat gigi, karena gosok gigi auto berkumur pasti. Maka Nabi SAW sebelum masuk waktu zuhur masih memperbolehkan siwak. Tapi setelah lewat... Sekarang kan gak ada susah cari siwak. Ada malas tapi aja tadi Pak Ustadz, mohon nyari. maaf. Tadi sih aku Nasar bukan bau mulut Pak Ustadz. Bau gorengan. Berarti dia makan gorengan dong. Beda lagi ceritanya. Jadi ya disitulah ujian dari kita, ujian bagi yang berpuasa dan ujian juga bagi yang ngajak dia ngobrol. Ya tahu diri lah kalau kita lagi Pak puasa. Ustadz. Berarti Enjoy, Pak aku Ustadz enjoy. boleh kumur di bawah jam 12 siang. Boleh kumur, Berarti tapi- aku amat ya jam 8 aku kumur pakai kuah kolak. Alhamdulillah. Tapi ada aturan tambahan nih, biar nggak salah paham. Kumurnya pun kata ulama tidak boleh kumur yang bersungguh-sungguh. Kumur yang bersungguh-sungguh itu yang sampai gitu-gitu. Iya. Boleh kumurnya itu Kurang hanya iseng-iseng. ya hanya mengeluarkan saja bekas-bekas makanan mungkin ketika. Ustadz, saya mau nanya nih Pak Ustadz nih. Siap. Ini kan kalau bulan suci Ramadan, apalagi di dalam agama Islam ini, Ya. kita diajarkan untuk selalu berbuat baik. Dengan saling mengasihi, sesama, pokoknya saling berbuat baik. Nah, salah satunya adalah barter, bener nggak? Barter apapun supaya kita lebih baik. Nah, pertanyaan saya, boleh nggak Pak Ustadz saat kita barterin sendal di masjid, yang lebih baik itu sendalnya yang lebih bagus kita barter. Nah itu bagaimana? Hukumnya bagaimana? Hilangkan yang buruk, ambil yang baik gitu ya, subhanallah. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang ternyata kita pikir itu adalah sesuatu yang bercanda, tapi itu di mata Allah tidak baik. Jangankan mengambil sendal orang lain, menyembunyikan sendal orang lain dalam hal bercanda itu sudah dosa dalam Islam. Menyembunyikan nih, misalnya kita lagi ngumpul kayak gini, tiba-tiba ada yang buka sendal, terus ada yang sembunyiin, bercanda dia karena teman akrab. Dan Menyembunyikan handphone bisa juga. menyembunyikan handphone bisa juga sih. Paling sering ngambil. Bukan masalah handphonenya, isinya itu. Nggak boleh Pak Ustadz ya, jadi nggak baik begitu. Nggak baik. Minta paspornya ya. Apalagi mengambil, benar-benar mengambil gitu kan. Mama mau mengambil nanya, hak Mama mau orang nanya katanya Mama. Aku mau nanya, tapi ini lagi-lagi pertanyaan titipan. Daripada siapa? Ini dari ibu-ibu kolektor besi rijing panggung. Ada. Itu kalau nggak dikoleksi itu kilasan yang naik-naik Oh, terus biasanya gitu. itu emang abis orang manggung dikoleksi gitu. Banyak emang ada paguyubannya Pak Ustadz. Apa Jadi ini pertanyaannya? pertanyaannya yang namanya mencuri uang itu kan berdosa ya. Iya. Tapi kalau kita mencuri uang di bank syariah itu uangnya jadi halal gak? Nanya daripada salah. Oke, Ini tidak ibu-ibu semua yang nanya. ada judul syariahnya itu berarti sudah aman dari dosa. Jadi mentang-mentang ada judul syariahnya dia bilang mencuri di sana artinya dia baik, subhanallah. Maka jangan sampai kita mengatasnamakan agama, membungkusnya dengan agama, tapi ternyata yang dilakukan adalah sesuatu perbuatan yang buruk. Misal dia jual minuman keras tapi dia ternyata pakai hijab, wah ini sama aja dengan membungkusnya dengan kebaikan, padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk. Maka tidak ada hubungannya, mencuri tetap mencuri. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta saudaramu dengan cara yang batil. Batil itu ada menipu, ada mencuri, ada adu domba di dalamnya. Maka jangan sampai kita memasukkan harta yang haram ke dalam tubuh kita. Assalamualaikum Bu, ya balikin itu uangnya haram. Udah dicuri, udah diambil, udah dibalik. Gitu ya, jangan gitu Bu. Ya, waalaikumsalam. Allahu Akbar. Pak Ustadz, Siap. Pak Ustadz, saya mau nanya sedikit aja. Nih, Mak. Singkat. Pak Ustadz. Singkat. Jadi kan aku kan sebagai seorang anak perempuan dari mama sama papa ya. Kan aku sebagai seorang perempuan pengen jadi wanita soleh.
Tapi belum bisa. Boleh gak aku jadi wanita solehot dulu? Astagfirullahaladzim. Ya sebelum menuju ke solehat. Adek, kakak nggak pernah ngajarin adek kayak begitu ya. Nggak boleh dong. Boleh ya Pak Ustadz. Harusnya kan solehot itu saya bukan memplesetkan agama, bukan memplesetkan istilah agama, tapi kita bikin gabungan ataupun dua penggabungan kata antara soleh dan juga hot. Ini harus dimiliki setiap wanita muslimah yang belajar. Kenapa? Wanita muslimah yang cerdas itu tengah malam dia tidak langsung naik ke atas sajadahnya untuk sholat tahajud, tidak. Tapi dia mandi, dia bersih-bersih. Sebelum dia sholat tahajud, dia datang dulu kepada suaminya dengan mengatakan, wahai rajaku, apakah engkau ada keperluan pada aku malam ini? Kalau tidak ada, aku tahajud dulu. Bukan tiba-tiba langsung tahajud, langsung mengatakan, jangan kau sentuh aku mau tahajud. Itu salah. Kenapa? Karena tahajud itu sunnah, ya? Melayani suami itu wajib. Mau nanya dong. Kita solehat boleh berarti. Keperluannya. Tadi kan bisa bilang keperluan. Keren ini. Keperluan, durasi habis. Lagi bulan asar lu mau tanya sama siapa? Malam-malam lu mau tanya sama siapa? Kan kita mau nanya Ustadz tadi keperluannya apa? Sewot mulu lu sama gua ngapa sih? Aneh deh. Onci tolong dong Onci, bantu. Ini loh dekat. Udah, jangan di tengah. Minta tolongnya ke Onci. Jauh banget. Ya. Jadi kalau misalnya kita di dalam bulan Ramadan ini banyak hal-hal yang mesti kita pelajari biar ibadah kita sempurna, biar ibadah kita baik. Jadi bukan hanya hubungan kepada Allah, tapi hubungan sesama manusia. Ini damai dulu deh berdua nih. Katanya mau pamit tadi. Nggak mau, saya mau sama adenya aja, malas sama kakaknya rempong. Kita mau jualan chat aja yuk, jualan chat. Syuting malah tidur aja pikirannya. Apaan sih lagi mimpi enak di bangun-bangunan? Bangunin. Mimpi enak apa sih? Aku lagi mimpi punya pasangan, punya cowok ganteng namanya Nippon Pen. Oh. Kenapa sih? Maaf ya semalam tuh soalnya aku capek banget abis nemenin papa Raffi buat nyelesain proyeknya dia. Papa Raffinya mana? Aduh, Raffi lagi mantau pengecetan rumah aku. Kemarin lihat tren warna Ramadan 2024-2025. Dari Nippon Pen langsung jatuh hati banget aku sama warna mawar merah muda. Dari tema Fine Balance. Warnanya benar-benar bikin energi jadi positif terus. Oh, kok gak ngajak-ngajak aku sih? Aku kan divisi pembelian cat Nippon Pen. Kenapa divisi pembelian cat? Loh, emang King nggak tahu? Nippon Pen itu lagi ada bagi-bagi berkah warna Ramadan. Jadi setiap pembelian cat Nippon Pen minimal 1 juta rupiah, itu bisa cashback 80.000 rupiah. Bayangin ya, kalau aku yang beli cat Nippon Pen-nya di proyeknya Papa Raffi, itu kan proyeknya miliaran-miliaran. Lumayan buat dapat duit THR tahu. Lumayan banget. Apalagi syaratnya gampang, tinggal upload video pengecatan dan struk belanja ke Instagram. Terus gunain hashtagnya berkah warna Ramadan, Nippon Pen, dan hebatnya Nippon Pen. Nah, gampang kan? betul. Pokoknya untuk info lebih lanjut, buruan kepoin Instagramnya @nipponpenindo. Dan juga buruan ini hari terakhir. Hari terakhir ini, aduh cepetan dong. Makanya udah bilang, mending aku aja yang beli catnya. Soalnya tersedia di 8.000 toko bangunan seluruh Indonesia. Tapi ada juga sih di marketplace kesayangan kita. Ada banyak pokoknya kalau mau cari mah gampang. Nah, ya udah kalau gitu udah ada satu orang pemenang yang ikut kuis Instagram nih. Ada Mayen dari Cilonyi. Wow, halo. Cilonyi, pokoknya Mayen, Cilonyi. kalau nanti kita bilang sama Mayen ya, kalau kita bilang Nippon Pen, jawabannya adalah sentuhan warna baru hiasi Ramadanmu. Nippon Pen. Sentuhan warna baru hiasi Ramadanmu. Iya, Abang Mayen, jawab pertanyaan berikut ini ya. Apa promo menarik hari ini dari Nippon Pen? A. Cashback 80.000 tunai. B. Promonya udah habis. A. Cashback 80.000 tunai. 2 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Dan kamu bisa ikutin kuis di Instagram dengan kepoin terus di
@transtv_corp dan juga IG-nya @nipponpenindo. Pokoknya banyak hadiah-hadiah lainnya ya. Dan Nippon Pen, sentuhan warna baru hiasi Ramadanmu. Nippon Pen, Nippon Pen, Nippon Pen tren warna Ramadan. Nippon Pen, Nippon Pen, tren warna Ramadan. Nippon Pen, Nippon Pen, tren warna Ramadan. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Dan orang yang cerdas tahu kapan dia untuk bersedekah, kapan dia untuk berbuat baik. Karena beda pahalanya berbuat baik di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Maka banyak orang bersedekah di bulan Ramadan. Banyak juga orang berzakat di bulan suci Ramadan. Cuma ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat ataupun kaum muslimin, zakat itu bukan hanya di bulan Ramadan. Yang khusus di bulan Ramadan hanya zakat fitrah. Zakat mal, zakat harta itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena disinilah adilnya Islam. Kalau semua berzakat harta di bulan Ramadan saja, bagaimana nasib orang miskin, orang yang membutuhkan di luar Ramadan? Apakah mereka akan kelaparan di bulan Muharram? Apakah mereka akan kelaparan di bulan Rabiul Awal? Maka mari sisihkan sedekah kita bukan hanya di bulan Ramadan tapi di luar Ramadan. Tapi di dalam Ramadan semakin gencar lagi untuk berbuat baik. Masya Allah, tabarakallah. King, sedekah yang King lakukan, kata Nabi SAW melalui Sayyidina Ali, tasaddaku, bersedekahlah, karena Allah Subhanahu wa taala qad wakkala malaika, membuat malaikat itu menjadi wakilnya. Menjadi apa? Menjadi kurir kebaikan. Malaikat itu jadi kurir. Kurir untuk apa? Membawakan pahala-pahala sedekah untuk orang yang telah meninggalkan kita. Amin, ada ya orang Rabb. tua kita, ada almarhum, ada almarhumah di alam barzakh. Mereka semua sangat berbahagia ketika anaknya berbuat baik, anaknya bersedekah. Kenapa? Allah mewakilkan malaikat untuk mengantarkan pahala itu untuk mereka. Subhanallah. Jadi mereka ketika hari Jumat ditanyakan, kalian butuh doa lagi nggak? Kata mereka, nggak usah. Kenapa? Ada anakku yang beribadah dan pahalanya sampai kepada aku. Semoga kita semua bisa menjadi ahli sedekah, utamanya di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bersedekah dengan Nippon Pen.